Musim 2026-27, cerita pemain Indonesia di Eropa sudah berubah. Ini bukan lagi soal 1-2 nama yang sekadar punya kontrak di luar negeri. Kapten Timnas bermain di Serie A, Kevin Dix ada di Bundesliga. Kelvin Verdonk di Ligue 1. Martin Paes berada di Ajax. Dan di Belanda, jumlah pemain Garuda makin padat, bahkan 2 diantaranya baru saja menjadi starter bersama saat Fortuna Sittard menahan PSV. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, siapa yang main di Eropa? Pertanyaan yang lebih menarik adalah, siapa yang benar-benar akan naik level musim ini, dan membawa level itu kembali ke Timnas Indonesia? Di Italia, Jay Itzes masih bersama Sassuolo dan masuk dalam skuad pramusim 2026. Statusnya penting bukan cuma karena ia kapten Indonesia. Serie A menuntut konsistensi membaca ruang, duel, dan keputusan di level yang sangat tinggi. Kalau Jay kembali mendapatkan menit reguler, ia tetap menjadi salah satu barometer paling jelas untuk lini belakang Garuda. Di Jerman, Kevin Dix tetap berada di skuad Borussia Mönchengladbach dan mengikuti persiapan musim 2026-27. Bundesliga menawarkan ujian yang berbeda, pertandingan cepat, transisi agresif, dan duel yang hampir tidak memberi waktu untuk ragu. Bagi Indonesia, semakin rutin Kevin menghadapi tekanan seperti ini, semakin berharga pengalaman yang dibawanya saat kembali ke tim nasional. Sementara itu di Prancis, Kelvin Verdonk masih tercatat di skuad utama Lille. Jadi dari Italia, Jerman, sampai Prancis, Indonesia punya 3 pemain bertahan yang setiap pekan hidup di lingkungan Liga Top Eropa. Lalu ada cerita yang berbeda di Amsterdam. Martin Paes masih menjadi bagian Ajax dengan nomor 26. Tetapi musim ini persaingannya menjadi jauh lebih berat setelah Ajax juga mendatangkan Mark ter Stegen. Maka ukuran sukses Paes bukan nama besar Ajax di belakangnya. Yang harus dipantau justru menit bermainnya. Apakah ia mendapat kesempatan nyata, dan seberapa jauh ia bisa menekan persaingan di posisi kiper. Pusat keramaian terbesar tetap Belanda. Ula Romeni dipinjam Fortuna Sittard selama semusim, menyusul Justin Hubner yang sudah lebih dulu berada di klub itu. Dan mereka tidak perlu menunggu lama untuk mencuri perhatian. Pada pembuka Eredivisie melawan PSV, Ula dan Hubner sama-sama menjadi starter. Ula bahkan mencetak gol pembuka sebelum Fortuna akhirnya membawa pulang hasil imbang 2-2 dari Eindhoven. Di klub lain, Dean James masih bersama Go Ahead Eagles. Nathan Choyaon kembali merasakan panggung Eredivisie bersama Willem II. Miliano Jonathans masuk skuad utama FC Utrecht. Sementara Maes Hilgers masih terikat dengan FC Twente sampai pertengahan 2027, cerita musimnya berbeda karena cedera ligamen silang yang ia alami membuat proses kembali ke lapangan menjadi bagian penting dari perjalanannya. Dan peta itu tidak berhenti di Belanda. Di Belgia, Joey Pelupesi tetap berada di Eropa bersama Lommel. Klubnya kini bermain di Jupiler Pro League, dan Joey masuk dalam susunan laga pembuka mereka musim ini. Kalau dihitung, peta Garuda di Eropa per 10 Agustus 2026 memang terlihat lebih ramai. Tetapi angka pemain abroad bukan ukuran akhirnya. Musim ini justru akan memberi jawaban yang lebih penting. Siapa yang menjadi starter, siapa yang bertahan dalam persaingan, siapa yang berkembang, dan siapa yang bisa membawa standar sepak bola Eropa itu ketika mengenakan merah putih. Karena buat timnas, nama klub memang menarik. Tapi menit bermain dan peran nyata jauh lebih berharga. Dari semua nama ini, siapa yang menurut kamu akan punya musim 2026-27 paling besar?